PT Chandra Daya Investasi, atau kita sebut aja CDIA, baru aja nih bikin gebrakan besar senilai 240 miliar rupiah. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Apa sih artinya langkah raksasa ini? 240 miliar rupiah. Angka ini bukan sekedar angka biasa loh. Ini tuh sebuah pernyataan, sinyal kuat dari CDIA bahwa mereka lagi masuk ke babak baru yang jauh lebih agresif. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal beli tanah. Ini adalah langkah super strategis untuk membangun sebuah kerajaan industri. Kita akan lihat lebih dalam gimana CDIA dengan cerdiknya mengintegrasikan logistik buat mendominasi pasar energi. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari taruhan 240 miliar itu sendiri, terus kita lihat kekuatan finansial mereka setelah IPO, detail kesepakatan di Cilegon, sinergi bisnisnya, dan visi jangka panjang mereka sebagai tulang punggung industri. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Gini, lewat anak usahanya, CWC, CDIA itu baru aja mengakuisisi lahan super besar buat memperluas jaringan gudang dan logistik mereka. Ini langkah fundamental banget buat memperkuat cengkraman mereka di kawasan industri. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, duitnya dari mana? Dan yang lebih penting lagi, keberaniannya dari mana buat ambil langkah segede ini? Coba deh lihat angka-angka ini. Gila kan? Laba bersihnya meroket 267,7%, jadi 77,6 juta dolar AS cuma dalam satu kuartal. Kalau kita bandingin, investasi 240 miliar rupiah ini, ya ampun, cuma sebagian kecil dari profit mereka. Ini bukan lagi sekedar tumbuh, tapi udah jadi mesin uang yang ngasih mereka amunisi buat akuisisi. Dan ledakan profit tadi itu didukung sama modal segar sebesar 2,37 triliun rupiah dari IPO mereka. Jadi bayangin, mereka gak cuma untung gede dari operasi bisnisnya, tapi kantongnya juga super tebel buat belanja. Kombinasi inilah kuncinya. Oke, dari kekuatan finansial, sekarang kita bedah langsung dealnya dan lihat bagaimana ini semua saling terhubung. Ini dia detailnya. Kuncinya ada di mana? Di lokasi. Kawasan industri Krakatau di Cilegon, ini tuh jantungnya industri berat di Indonesia. Dengan punya gudang seluas lebih dari 51.000 meter persegi di sini, CDIA menempatkan diri mereka tepat di tengah-tengah klien terbesar mereka. Nah, ada satu detail penting nih. Transaksi ini namanya transaksi afiliasi. Maksudnya apa? Sederhananya, si pembeli, anak usaha CDIA, sama si penjual itu punya bos yang sama. Secara aturan, hal ini harus diungkapkan ke publik, biar semuanya transparan. Dan harganya dipastikan wajar, meskipun mereka bisa dibilang saudaraan. Nah, disinilah bagian paling cerdas dari semua ini. Di mana kita bisa lihat kenapa sebuah gudang itu ternyata jauh lebih berharga dari sekedar tempat penyimpanan barang. Di sini nih kelihatan strategi besarnya. Di satu sisi ada truk-truk, itu bisnis logistiknya. Di sisi lain ada panel surya, itu bisnis intinya, yaitu energi. CDIA itu nggak lihat ini sebagai dua hal yang terpisah. Mereka justru pakai logistik sebagai lem yang bikin layanan energi mereka nempel banget sama para klien. Tujuannya apa coba? Biar rantai pasok mereka itu jadi satu paket yang susah banget dilepas. Coba bayangin, kalau CDIA nggak cuma nyediain listrik dan utilitas, tapi juga gudang dan transportasinya. Klien mana yang mau pusing cari vendor lain kan? Nah, inilah cara mereka membangun benteng pertahanan di sekeliling bisnis inti mereka. Jadi, apa arti semua ini buat masa depan perusahaan? Visi besarnya apa? Visi mereka itu simple tapi kuat. Jadi tulang punggung industri Indonesia. Ini bukan cuma jargon marketing ya. Akuisisi tanah ini tuh ibaratnya mereka lagi nambahin satu ruas tulang punggung. Memperkuat kerangka yang nantinya bakal nopang pertumbuhan industri hilir di seluruh negeri. Langkah ini nunjukin kalau CDIA itu lagi main catur, bukan sekedar main dam. Mereka membangun sebuah benteng. Dengan kekuatan finansial dan ekosistem yang makin solid, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka akan berekspansi, tapi kemana lagi bidikan mereka selanjutnya. Nah, kalau menurut Anda gimana?